Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, para habaib kita, khusus adalah Ali bin Muhsin bin Ahmad Bahsin Matasa Mubitul Hayatim, juga kepada Ustaz Idris selaku Ketua DKM, dan juga Fadimul Majlis Khairul Nisa Matan Allah Mubitul Hayati, juga guru kita Ustaz Yudi Matan Allah Mubitul Hayati. Semoga Allah berikan mereka keberkahan dunia dan akhiratnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kulli hal, dalam setiap keadaan memberikan kita kenikmatan, baik buruk menurut kita, tapi laisa inda roh, tapi tidak seperti apa yang ada dalam diri Allah. Allah berfirman, baik menurut kalian belum tentu baik menurut Allah. Baik yang dirasakan kita, entah itu nikmat, entah itu mendapatkan karunia dan sebagainya, kita nggak tahu itu adalah ujian atau kenikmatan. Sebaliknya, menurut kita buruk, menurut kita kurang pas dari keinginan kita, dari harapan kita, dari ekspektasi kita, bisa jadi itu yang Allah berikan yang terbaik untuk kita. Termasuk Allah berikan kita sakit atau tidak enak badan dan sebagainya. Kita doakan semoga Ustaz Idri yang mana Allah berikan sakitnya adalah sebagai kafarah, sebagai pensuci, pembersih, dan sebagai pemain belajar. Kama qala Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, tidaklah daripada orang yang beriman tertusuk duri kecuali itu sebagai kafarah, itu sebagai penebus dari kesalahan atau khilaf, atau sebagai pengangkat derajat. Maka para ulama-ulama terdahulu, mereka kalau dapat sakit itu mereka bersyukur kepada Allah. Nah, kalau sakitnya udah mau sembuh, mereka bilang jangan tinggalin, sampai bersih. Maksudnya sampai bersih khilafnya, sampai naik semakin tinggi derajatnya dan sebagainya. Bukan berarti mereka merupakan bentuk dari ikhtiar, bukan. Karena mereka juga berikhtiar, cuma mereka berikhtiarnya tidak seperti yang kita alami di Hadramut. Dari sejuta para wali itu, kalau ada orang sakit, mereka minta kepada istrinya atau keluarganya, tolong bikin masakan yang enak, kirimkan kepada ulama fulan atau ulama fulan. Terus mereka tidak mengatakan tolong doakan supaya sembuh, tidak. Mereka memberikan biniat dalam hati mereka, karena innamal a'malu biniat, semua amal tergantung dari niat, dan yang tahu niat cuma Allah. Jadi Allah akan memberikan apa yang menjadi kita, apa yang menjadi niat kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kamu akan mendapatkan seperti apa yang kamu niatkan. Ini yang berbicara Nabi. Yang mana yang berbicara Nabi berarti yang berbicara Allah melalui lisan Nabi, karena Allah berbicara tidak dengan suara dan tidak dengan huruf. Yang tanda kutip yang bisa menyampaikan ucapan Allah cuma baginda Nabi Muhammad. Disampaikan kepada kita bahwa apa yang menjadi disampaikan apa yang menjadi janji Allah melalui Nabi Muhammad, itulah yang kita ambil. Maka niatnya mereka yang memberikan niat, saya saat memberikan hadiah, ya Allah, semoga hadiah ini untuk ulama ini sembuh. Gak perlu minta sama para ulamanya. Ulamanya bilang alhamdulillah, terima kasih atas hadiah, atas pemberian. Nah, ucapan terima kasih mereka itu atau kebahagiaan mereka itu Allah lihat. Karena afdal doa alhamdulillah. Afdal doa alhamdulillah. Dan rata-rata para ulama, orang-orang soleh, kalau dikasih sesuatu mereka gak ada yang merengut atau gak ada yang mengecilkan. Mereka selalu bersyukur karena mereka tahu syariatnya pemberian ini adalah dari fulan atau fulana, tapi ini adalah kiriman dari Allah.
Mereka ngerti bahwa ini itu adalah sebenarnya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi punya abah namanya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Pada waktu nikah di pagi hari itu nggak ada yang dimakan, nggak ada yang dimakan. Semuanya ada sisa separuh diberikan kepada tetangganya yang dalam keadaan belum makan seharian habisin. Maka kalau mereka keluarga soleh dan soleh, mereka tawakal kepada Allah. Ikhtiar, mereka ikhtiar memberikan sesuatu itu ikhtiar karena mereka percaya sama janji Allah bahwa apa yang diberikan sebenarnya itu yang bertambah untuk dirinya. Apa yang dikeluarkan itu kembali kepada dirinya. Apa yang bisa diberikan, disedekahkan atau dihadiahkan itu pasti kembali kepada dirinya dan berlipat-lipat karena mereka memiliki kadar keimanan tinggi. Mereka yakin berikan semuanya. Sampai akhirnya setelah mereka berikan semuanya gak ada makanan, ya udah di pagi hari makanan baru. Tidak berapa lama kiriman 2 baskom gede halisa yang cukup untuk makan sekeluarga sama keluarga besarnya yang masih pada ada. Lihat, Allah ganti saat itu juga. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan dan keimanan yang tinggi. Mereka menyenangkan daripada orang-orang, Allah senangkan pada orang-orang yang menyenangkan daripada hamba-hambanya. Maka saat mereka menerima alhamdulillah, berarti kan doa. Dan disebutkan hadisnya Nabi, afdhalul doa. Berarti saat mereka mengucapkan alhamdulillah, hakikatul doa di situ. Mereka mensyukuri nikmat Allah dan mereka tahu ini dari Allah. Dan akhirnya mereka saat bersyukur nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum, Allah tambahkan. Sehingga saat mereka mengatakan alhamdulillah tanpa Kiai Ustaz Habib yang saya sudah sebut tanpa dengan mereka alhamdulillah mereka berdoakan dalam keadaan kompleks, semua doa ada. Doa sehat, doa sembuh, doa angkat derajat, doa ilmu, doa pemahaman, doa semuanya ada. Karena apa? Sumber dari semua doa alhamdulillah. Dan itu semuanya disampaikan mereka alhamdulillah dapat rezeki. Farhan, senang hati mereka. Allah yang balas dengan cara innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang diniatkan dari orang yang kasih tadi? Ada kasih supaya dikasih kesembuhan. Maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka saat dia berniat untuk mendapat kesembuhan, ya akhirnya terjadi apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu niatkan. Kamu ingin kesembuhan, ya dapat. Ya Allah pengen berkah, dapat berkah. Ya Allah pengen paham, dapat paham. Apapun, kembali kepada niat yang kita inginkan. Karena Allah tahu apa yang dalam hati kita. Dan kalau kita mau naikkan lagi cara kita, yang gerakan hati kita untuk punya niat kayak itu juga Allah. Artinya Allah sudah ingin untuk mengangkat kita, menyembuhkan kita. Karena pada dasarnya Allah tidak ciptakan sakit kecuali Allah lebih dulu ciptakan kesembuhan dulu. Allah ciptakan kesembuhan baru ciptakan sakit. Kenapa? Nah kalau Allah yang ciptakan sakit, bagaimana kita tahu bahwa itu sehat? Sengaja dikasih ini biar kita tahu. Bisa bersyukur kalau kita sembuh, bisa bersyukur kalau kita sehat, bisa semangat ibadah kalau kita dalam kondisi sehat, bisa semakin punya keinginan saat kita sehat. Saat kita sembuh sakit, kalau pengen ibadah nggak bisa, pengen ibadah gitu. Kita semua lupa Allah. Maka dari itu keberuntungan adalah orang yang diberikan pemahaman Allah. Tadi seputar diri kita. Semua kita dapat berkah. Maknanya berkah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Berkah bisa berkah cara berpikirnya, bisa berkah pemahaman ilmunya, bisa berkah hikmah dari sebuah ilmu, bisa berkah dari segala-galanya. Sehingga orang akan mendapatkan keberkahan dari apapun yang Allah berikan kepadanya, berupa apapun yang mereka inginkan dengan dasar tadarrus ilallah, dengan dasar upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita semuanya dalam kita sama ulama salaf kita selalu senantiasa alhamdulillah fi kulli hal, alhamdulillah fi kulli hal, selalu segala puji Allah dalam setiap keadaan. Jadi mereka selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Bukan cuma kalau dapat nikmat doang,
Mereka bersyukur saat sakit, mereka bersyukur saat dapat ujian, mereka bersyukur saat dapat cobaan, mereka bersyukur saat dapat cacian, mereka bersyukur saat dapat kesusahan, mereka bersyukur saat dapat kesedihan. Karena orang yang bersyukur itu Allah berikan lapang dadanya, sehingga saat orang itu tertanam dalam rasa syukur dan hatinya, mustahil orang itu syukur. Kenapa? Kita bisa melihat dan kita bersyukur, ya Allah, saya kok nggak punya motor, tetangga saya nggak punya kaki. Ya Allah, saya kok nggak punya mobil, tetangga saya malah kemana-mana naik angkot. Ya Allah, saya kok nggak punya fulus, nggak punya duit, tetangga saya di rumah sakit. Ya Allah, saya kok dakwahnya sulit kayak gini, orang lain nggak dapat kesempatan dakwah. Ya Allah, saya kok ngajar kok berarti orang lain nggak dikasih izin untuk jadi pengajar. Lihat, Allah, kita berpikir kepada Allah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, terus malah bersangka baik. Kalau udah kayak gitu, ya tenang aja kita. Saya lebih baik dari orang. Keadaan saya ternyata lebih baik dari orang lain. Nah, makanya Nabi mengatakan, kalau untuk urusan dunia, lihat yang di bawah kamu. Tapi kalau urusan akhirat, lihat yang di atas kamu. Saat kalian dalam keadaan down, dalam keadaan lemah, lihat betapa orang baik, orang banyak yang mereka semuanya jauh di bawah kita. Ya Allah, saya kok ini masih ngontrak. Lihat orang tinggalnya di kolong jembatan, orang punya rumah, orang punya tempat tinggal, orang punya apa, buat bayar kontrakannya yang ada. Nah, kita seperti tadi hidup kita tenang. Hidup kita tenang. Ya Allah, saya belum dapat pekerjaan yang bisa punya banyak teman. Bisa di rumah di sana ada makan, bisa di sana bisa ngopi bareng. Selalu kita lebih baik, lebih enak, lebih nikmat dan lain. Maka Allah memberikan apa? La in syakartum la azidannakum. Setidaknya ditambah oleh Allah rasa syukur, dan ditambah rasa syukur itu jauh lebih nikmat daripada diberikan kenikmatan. Karena apa? Karena kenikmatan tambah rasa syukur, wa ikafartum inna azabi lasyadid. Maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah fi kulli hal, dalam setiap keadaan, fi kulli makan, dalam setiap apa. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah semuanya. Kalau salah senantiasa mengembalikan itu apa yang dilakukan kembali masalah, mereka ya pergi ke dokter, mereka mendatangi orang mulia, mereka memberikan sesuatu kepada orang mulia, karena pada dasarnya dokter pun demikian. Kalau saya kurang mulia, kok kurang, ya namanya manusia, kadang kita keyakinan atau gimana. Udah saya ke dokter, terus dokter nyembuhin, kalau kita anggap dokter nyembuhin berarti kita syirik. Kalau kita anggap dokter nyembuhin, berarti di mana Allah yang menyembuhkan. Kita ke dokter, udah kita ke dokter, datang, udah bayar, hanya sesuai apa dokter. Udah sama-sama ngeluarin duit, sama-sama ngasih duit, sama-sama jalan, sama-sama pergi. Dapat obat. Bisa jadi orang soleh dapat obat tanpa dapat air doa, sama-sama obat. Karena pada dasarnya baik obat baik air itu adalah wasilah orang tahu untuk sembuh. Dan saya berikan sama obatnya, saya ya ikhtiar saya, kemampuan saya dengan obat. Ya, tapi jangan percaya obat yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan melalui obat itu. Allah yang menyembuhkan melalui dokter itu. Ya, nyata. Dan ada dokter. Akhirnya kita dalam soal pergi ke dokter pun pakai ilmu bahwa kita terjaga tauhidah kita, bahwa tidak ada yang mampu menyembuhkan kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali atas izin Allah. Dokter ahli IHA itu bentuk ikhtiar kita, bentuk ikhtiar kita, dan tapi keputusan mutlak ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu kita minta sama Allah diberikan pemahaman cara pikir yang cara pikir menyandarkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berikan berkah untuk cara pikir kita, berkah mindset kita, berkah pola pikir kita, sehingga kita dalam menghadapi kehidupan ini dengan pola pikir yang berjalan di atas syariat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berarti berjalan di atas cara pikir yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi Rabbil